Halo, apa kabar mahasiswa semuanya? Hari ini kita memasuki pertemuan kedua atau inisiasi kedua, gitu ya, dalam mata kuliah manajemen. Nah, pada pembahasan minggu kedua ini, kita akan membahas mengenai penyusunan staf. Nah, pada sesi ini kita akan membahas mengenai SDM, perubahan organisasi dan kelompok. Esensi dari staffing adalah menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, di mana fungsi staffing pada sumber daya manusia menjadi bagian penting dari manajemen untuk mengoptimalkan kontribusi dari SDM itu sendiri. Nah, terkait hal ini, saya akan menyampaikan pengantar materi, ya. Seperti ini bisa Anda lihat di layar. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai staffing, gitu ya. Seperti yang Anda lihat, gitu ya, pada layar, pokok bahasan kali ini adalah tentang manajemen sumber daya manusia, perubahan kelompok, dan perubahan organisasi dan juga kelompok. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia, biasanya kita akan melihat proses untuk manajemen dari sumber daya manusia itu sendiri. Dan di dalamnya adalah termasuk proses recruiting, gitu ya, proses staffing atau penyusunan staff, proses training, dan pengembangan lainnya. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia meliputi analisis dari situasi tenaga kerja itu sendiri dan bagaimana meramalkan kebutuhan tenaga kerja untuk ditempatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan berdasarkan kebutuhan si perusahaan. Nah, yang ketiga, penarikan tenaga kerja atau proses untuk menempatkan tenaga kerja itu sendiri bisa dilakukan secara internal dan juga eksternal. Apabila dilakukan secara internal, ini berarti kita mengambil dari yang sudah ada, tenaga kerja yang sudah ada. Atau eksternal berarti kita merekrut dari luar. Nah, yang keempat, ada proses seleksi. Proses seleksi ini mulai dari apply, lamaran pekerjaan, terus dilakukan wawancara untuk pertama atau wawancara awal, kemudian dilakukan tes, lalu dievaluasi latar belakangnya, dan kemudian apabila dia lolos, dia akan memasuki wawancara yang kedua yang lebih mendalam. Bila perlu dilakukan tes kesehatan dan fisik, sehingga terakhir dilakukan offering atau penawaran kerja. Setelah itu, prosesnya setelah diterima, maka dilakukanlah sosialisasi mengenai pekerjaan yang akan dia geluti di tempat tersebut. Selanjutnya, proses setelah sosialisasi dilakukan pelatihan dan pengembangan, ya. Pelatihan dan pengembangan ini pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan itu sendiri. Dicek gitu kira-kira kebutuhannya apa, lalu diinventarisasi gitu. Setelah itu ditentukan nih bila ada kita akan melakukan pelatihan dan pengembangan, ditentukan tujuan dari pelatihan tersebut gitu ya. Dan setelah ditentukan, kita pilih programnya apa saja. Program untuk pelatihannya. Setelah dilakukan pelatihan, maka kita evaluasi, kita modifikasi pelatihan apabila memang perlu. Selain pelatihan dan pengembangan, perlu dilakukan pada proses staffing juga perlu dilakukan evaluasi prestasi. Di mana caranya kita laksanakan pelaksanaan evaluasi gitu ya.
Nah, setelah dilaksanakan evaluasi prestasi, maka masalah dalam evaluasi prestasi kira-kira ada apa nih? Ya, ada prosesnya, atau lebih condongnya pada evaluasi prestasi ini mungkin lebih ke pengukuran performance ya saat dia bekerja. Nah, setelah itu proses di staffing atau di MSDM ini itu ada promosi, demosi, transfer, dan pemberian kerja. Di mana promosi ini ketika hasil evaluasi ternyata dia bagus, mungkin dia akan dipromosikan untuk jabatan yang lebih baik atau jabatan yang lebih tinggi. Demosi apabila dia mengalami prestasinya kurang bagus, mungkin akan dilakukan penurunan jabatan, gitu ya. Itu namanya demosi. Transfer itu adalah peralihan, mungkin bisa dilakukan rotasi, transfer itu, gitu ya, atau dia dipindahkan ke cabang lain. Dan yang paling terakhir adalah pemberhentian kerja, yaitu dia tidak di eh, di layoff atau dirumahkan gitu ya, tidak lagi. Selanjutnya pembahasan yang kedua adalah perubahan organisasi. Nah, karakteristik perubahan dalam organisasi bisa disebabkan oleh faktor eksternal ataupun faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar yang menyebabkan mau tidak mau organisasi harus berubah. Kalau faktor internal kemungkinan adalah kemampuan operasional atau dari SDM-nya sehingga atau perubahan bisnis gitu ya, sehingga dia harus melakukan perubahan. Manajemen perubahan dalam organisasi ini ada tiga model force field, sumber ada sumbernya dan mengatasi mengatasi penolakan. Ini yang pertama force field, bahwa force field ini akan selalu ada berbagai kekuatan secara teorinya ya yang menentang adanya perubahan, resistant to change. Selain kekuatan yang menginginkan dilakukannya perubahan. Jadi memang ada nih modelnya bahwa pasti akan ada yang menentang perubahan tersebut. Bagaimana caranya? Sumber-sumber penolakannya itu biasanya dari satu individu bisa ke kelompok. Individu mungkin dia akan merasa terancam kedudukannya atau misalkan dia jadi demotivasi gitu ya. Terus kalau dari kelompok mungkin ada beberapa kelompok yang mungkin bagiannya akan hilang gitu ya. Nah, itu sumber-sumber. Bagaimana mengatasi penolakan perubahan adalah dengan cara mengedukasi, memberikan pemahaman yang menyeluruh baik ke individu ataupun kelompok sehingga mereka bisa menerima bahwa memang organisasi kita perlu berubah. Proses perubahan biasanya terjadi pertama unfreezing, yang kedua selanjutnya change, dan yang tahap selanjutnya adalah refreshing. Unfreezing inilah proses memusatkan tindakan pada penciptaan motivasi untuk melakukan perubahan dan mengatasi tekanan resistensi terhadap perubahan. Jadi dimotivasi pertama kali. Jadi nah ini proses unfreezing, memberikan motivasi bahwa kita memang perlu melakukan perubahan. Yang kedua adalah change. Change ini adalah proses implementasinya. Maka di situ sudah di unfreezing, kita implementasi perubahan di organisasi. Setelah dilakukan perubahan, proses selanjutnya adalah refreshing, di mana di fase ini perubahan yang terjadi di saat stabilitas dengan membantu orang yang terkena dampak dari perubahan itu. Jadi mengintegrasikan nih perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara yang normal untuk melakukan sesuatu. Artinya kita melakukan normalisasi dengan ada perubahan tersebut. Tipe-tipe perubahan yang direncanakan terdiri bisa perubahan strateginya, perubahan strukturnya, perubahan teknologi, termasuk perubahan orangnya sendiri. Pengembangan organisasi, gitu ya. Pengembangan organisasi ini adalah mengembangkan
organisasi untuk menjadi yang lebih baik dari berbagai sisi. Beberapa tipe aktivitasnya ada organizational development gitu ya. Eh, Aktivitasnya jadi pengembangan si organisasi ini, ada teknik detail of organization development, detail kan lebih detail, lalu kita lakukan evaluasi dan kondisi yang diperlukan. Terakhir, pembahasan mengenai kelompok. Didefinisikan kelompok itu adalah dua atau orang lebih yang berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kelompok ini ada model kelompok, gitu ya. Model itu adalah bentuk dari kelompok itu sendiri, modelnya amat. Gitu ya. Alasan terbentuknya kelompok, gitu ya. Jadi kelompok itu berbagai macam alasan, gitu ya, di mana alasan ini baik bisa dari secara fisik, ekonomi, dari efek ekonomi sehingga terbentuklah kelompok, dasar fisik terbentuklah sebuah kelompok, aktivitas yang menarik misalkan hobi terbentuklah sebuah kelompok, memenuhi kebutuhan terbentuklah sebuah kelompok, ada tujuannya atau manfaat instrumental gitu ya. Oke. Perkembangan kelompok kita bahas. Ya, perkembangan kelompok. Ini tahap pertama itu saling menerima biasanya anggota kelompok pada mulanya merasa asing terhadap lainnya. Nah, setelah karena merasa asing, terus mereka saling menerima. Lalu tahap kedua, mereka melakukan komunikasi antara anggota sehingga menjadi lebih terbuka, gitu ya, dengan membaiknya pemahaman antara anggota nih. Nah, tahap ketiga atau tahap terakhir berkembang secara lambat biasanya karena mulai memfokuskan intensif pada problem-problem yang ada di kelompok tersebut. Tipe-tipenya kelompok itu ada kelompok formal, membuat kelompok formal lebih efektif, ada juga kelompok informal. Jadi kelompok membuat formal lebih efektif, ya kelompok informal yang bergeser seperti kelompok formal gitu. Karakteristiknya dari struktur peranan gitu ya, ada beberapa berdasarkan struktur peranan ini kelompok yang terkait tentang hobi, ini kelompok yang terkait tentang kesiswaan dan lain-lain. Ada norma juga dalam kelompok yang memang kaidah-kaidah yang harus secara tidak langsung harus kita laksanakan dan kita akui. Jadi ini adalah aturan-aturan yang tidak tertulis di dalam kelompok tersebut. Pemecahan masalah dalam kelompok, gitu ya. Di dalam kelompok juga terdapat permasalahan-permasalahan sehingga diperlukan pemecahan masalah dalam kelompok. Nah, di sini gitu ya, ada keuntungan pengambilan keputusan kelompok. Dengan adanya kelompok ini, pengambilan keputusan itu jadi lebih mudah gitu ya. Dan keuntungan ada beberapa hal yang diuntungkan untuk kelompok. Yang kedua, kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Nah, kalau tadi ada keuntungannya, ada kelemahannya juga. Keuntungannya itu akan menjadi membangun sekelompok tersebut. Kelemahannya mungkin ada beberapa orang yang memang akhirnya tidak tersalurkan atau aspirasinya, gitu ya, atau tertahan, gitu ya. Sehingga ada beberapa individu yang mungkin merasa dikecewakan. Nah, sehingga yang ketiga, dalam pemecahan masalah kelompok ini harus ada beberapa pertimbangan kunci. Artinya ketika memecahkan suatu masalah, itu harus dipertimbangkan agar tidak menyinggung anggota. Sekian materi kita kali ini untuk pengantar di sini. Silahkan untuk selanjutnya silahkan kerjakan diskusinya untuk aktif di diskusi dan juga latihan soal. Sampai bertemu di inisiasi selanjutnya. Selamat siang dan selamat belajar.